Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua. Bayangan semua hadir lagi dengan kisah-kisah mistis dari sobat-sobat semua ya. Kali ini aku ada cerita tentang kisah mistis seorang pencari belut. Mungkin kalau di desa-desa masih banyak ya terdapat pencari belut. Ya, orang-orang yang pekerjaannya mencari belut di malam hari. Bagaimana kisahnya besti? Langsung aja ya. Check it out. Jadi pencari belut ini bernama Suparman. Suparman ini sudah siap di jam 10 malam. Sebelum berangkat dia sudah menyiapkan senter, pedang tumpul, wadah untuk belut, air minum ataupun rokok yang dibungkus plastik juga sudah siap. Saatnya dia berangkat. Berjalan 1 menit sampailah Suparman di sawah sebelah barat desa. Memandang lepas banyak sinar senter di tengah sawah. Wah, bisa nggak kebagian belut kalau nggak buru-buru nih, pikir Suparman. Dia pun segera menyalakan senter, masuk ke sawah pertama. Lumayan dapat 2 ekor belut sebesar jempol tangan. Sudah terbayang kalau mendapat banyak belut, bakal dia goreng, lalu dia sayur dengan bumbu pedas. Dengan sedikit santan, pasti nikmat. Lalu Suparman pindah ke sawah-sawah berikutnya. Kadang dapat seekor, kadang dapat 2 ekor. Ada yang besar ataupun yang kecil. Tak terasa dia semakin jauh dari desa. Tidak terlalu jauh sih, cuma 5 menit kalau jalan biasa. Dan dia melewati dekat gerumbul pohon di tengah sawah. Konon, dulunya itu adalah kuburan zaman kuno, tapi sekarang sudah berubah menjadi ladang. Suparman tidak merasakan keanehan apapun saat melewatinya. Padahal banyak yang mengabarkan bahwa tempat itu angker. Suparman terus saja berjalan mencari belut. Setelah agak jauh dari gerumbul pohon itu baru terjadi keanehan. Sawah-sawah yang dia lewati semuanya penuh dengan air. Tapi dia belum merasa aneh. Suparman pikir paling saluran air ada yang membuka, sehingga sawah-sawah terendam air. Karena pemikiran itu, dia pindah menuju sawah yang posisinya agak tinggi, dengan harapan belum tergenang air. Sekian lama Suparman berjalan, belum juga melihat sawah yang tidak tergenang air. Dia mulai merasa aneh. Kok bisa air datang secepat ini? Tidak biasanya kayak gini. Sejauh jangkauan cahaya senter, air melulu. Buset, gimana mau dapat belut kalau air melulu, pikir Suparman. Dia coba mengitarkan pandangan. Sejauh mata memandang, tidak ada dilihat lampu senter para pencari belut yang lain. Lah, pada kemana orang-orang yang cari belut tadi? Rasa takut mulai menghantui Suparman. Pengen segera pulang, tapi ini udah di tengah persawahan. Tapi rasa takut sudah merajai hati Parman. Maka dia pun menentukan arah. Nah, itu dia, ada cahaya lampu di pinggir desa. Dengan tergesa-gesa, Suparman bergegas menuju lampu yang terlihat dari kejauhan. Tapi kok tidak sampai-sampai ya? Perasaan dia belum jauh dari desa itu. Akhirnya sampailah Suparman di tempat lampu itu. Ternyata lampu itu rumah penduduk. Tapi rumah siapa ya? Kok rasanya ini bukan di desaku, pikir Suparman. Kebetulan ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dengan membawa senter. Suparman pun bertanya pada laki-laki itu. Ternyata Suparman nyasar di desa yang sangat jauh dari desanya. Makanya lama banget saat dia berjalan. Setelah Suparman menceritakan pengalaman kepada bapak itu, dengan senang hati sang bapak mau mengantarkan Suparman pulang dengan sepeda motornya. Akhirnya sampai juga dia di rumah. Baju Suparman sudah basah semua oleh keringat. Dia benar-benar merasa ketakutan malam itu. Tapi dasar memang bandel. Malam-malam berikutnya Suparman tetap aja mencari belut. Cuma karena masih agak trauma, Suparman mengajak temannya. Namun sayang, malam itu temannya tidak bisa menemani karena capek setelah bekerja di sawah seharian. Akhirnya Suparman pun terpaksa berangkat sendiri. Pukul 9:30 malam dia berangkat. Pikir Parman, asal tidak melewati tempat yang kemarin, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula dia melihat banyak orang yang mencari belut. Dari posisi favorit sebelah barat desa, dia mulai mencari belut. Terus jalan ke barat sambil tak lupa tengok-tengok melihat cahaya senter pencari belut lainnya.
Selama masih ada, dia merasa tenang. Saat mulai mendekati gerumbul pohon di tengah sawah, dia berbelok ke utara supaya tidak melewati tempat itu. Wah, aman, pikir Suparman. Dengan tenang dia mencari belut lagi. Tak terasa dia sudah mendekati jalan penghubung antar desa, yang waktu itu masih jelek kondisinya. Kira-kira masih 4 kotak sawah lagi, dia akan sampai jalan itu, lalu pulang. Suparman terus mencari belut dengan menunduk. Saat memandang ke depan, wah, tinggal 3 kotak sawah lagi nih, pikirnya. Kembali dia sibuk mencari belut dengan mengelilingi setiap sawah. Lalu dia melihat ada belut kok belang-belang hitam putih. Suparman langsung sadar, wah, pasti ini ular weling. Dia menengok kanan kiri. Kepalanya kira-kira ada di mana ya? Soalnya ular ini suka mengejar kalau melihat cahaya, pikir Suparman. What? Bujuk. Ular beneran nih. Kok panjang banget? Selebar 1 kotak sawah yang lebarnya kira-kira 15 meter. Emang ada ular sepanjang itu? Pikir Suparman dalam hati. Dia menyoroti dengan cahaya senter. Mana kepalanya? Mana ekornya? Waduh, gimana ini? Mau pulang malah ketemu beginian. Dia melihat sekeliling cuma gelap. Ada lampu senter tapi sangat jauh. Akhirnya di tengah ketakutannya dia berkata, "Mbah, maaf, cucumu cuma cari belut, jangan diganggu ya Mbah." Seolah mengerti dengan apa yang diucapkan Suparman, ular itu pun bergerak pergi. Agak lama baru kelihatan ekornya. Dia tidak melihat kepalanya ada di mana. Setelah ular itu pergi, Suparman pun buru-buru pulang ke rumah. Jantungnya masih berdebar tidak karuan. Alhamdulillah masih diberi selamat. Di lain hari, Suparman mencari belut lagi. Memang gak kapok-kapok Suparman ini. Ganti posisi dia di timur desa, biar tidak ada gangguan lagi. Males kalau harus sport jantung lagi. Selepas tengah malam, Suparman berangkat. Dan ternyata, dia mengalami kejadian aneh lagi. Malam itu, Suparman mencari belut di timur desa. Lagi pula kalau di timur desa tidak terlalu luas. Hanya saja, untuk menghindari gangguan seperti hari-hari sebelumnya, makanya dia memutuskan untuk mencari tempat yang lain. Karena banyak pencari belut, makanya Suparman memutuskan untuk berangkat 1:30 pagi, supaya keadaan agak sepi dan belut sudah kenyang. Kalau mencari belut selepas maghrib, belut masih jarah atau sulit untuk ditangkap karena masih gesit. Suparman mulai dari pinggir desa dan mulai mencari belut. Suparman sendiri heran, waktu mau berangkat ada sedikit rasa takut, tapi setelah di sawah hilang semua rasa takut itu, hilang tak berbekas entah kemana. Sedang asiknya mencari belut, tiba-tiba ada bau yang mengganggu. Hidungnya membaui bau kemenyan yang dibakar. Siapa sih malam-malam di sawah merokok kemenyan, pikir Suparman. Paling orang ronda yang lewat. Akhirnya dia pun cuek lagi. Udah biasa bau rokok menyan, tapi semakin ke depan kok bau kemenyan itu semakin menguat. Masa ada orang merokok di tengah sawah malam-malam begini? Atau orang yang cari belut sambil merokok ya? Pikir Suparman. Dia mengedarkan pandangan di sekelilingnya. Ada cahaya senter di sana, tapi sangat jauh. Tidak mungkin orang itu yang merokok, baunya sampai ke sini. Masih penasaran ditambah agak takut, dia mengarahkan cahaya senter berkeliling. Tidak ada orang satupun. Sudahlah, lanjut cari belut lagi aja. Dia pindah ke kotak sawah yang lain. Bau itu masih tercium dan semakin keras tercium. Tak lama disusul dengan suara seperti suara ular kobra yang menyemburkan bisa. Nah, ini yang dia takutkan. Dia paling takut dengan ular, apalagi yang berbisa. Segera dia menyorotkan lampu senter ke arah suara itu. Sepertinya dari pojokan sawah itu deh. Cahaya lampu senter menyorot, tampaklah sesuatu yang membuat Suparman gemetar ketakutan. Ternyata di sana ada sesajen. Ada sesajen di pojokan sawah. Suparman baru ingat bahwa ini adalah malam Jumat Kliwon. Kadang masih ada orang yang naruh sesajen di pematang sawah yang dianggap angker. Tapi kalau cuma sesajen mah tidak bakalan bikin Suparman gemetar. Tapi ada ular yang melingkari sesajen itu.
ular yang sangat besar. Di kepalanya ada jenggernya, jadi mirip mahkota. Ular besar itu melingkari sesajen dengan matanya yang merah menatap Suparman. Jelas Suparman ketakutan. Dengan gemetar, Suparman membaca doa yang dia bisa sambil memejamkan mata. Waktu dia membuka mata lagi, ularnya masih ada di situ. Waduh, gimana nih? Dia pun berbicara dalam hati. Numpang lewat, Mbah. Lalu pelan-pelan dia lewat dan pergi dari situ. Tidak berani menengok ke belakang. Terpaut 2 kotak sawah, dia melihat banyak belut di situ. Naluri pemburu belut pun tergugah. Dasar Suparman. Lupa dengan peristiwa barusan, dia asik menangkap belut satu persatu. Di 1 kotak sawah mungkin dia dapat 1/2 kilo lebih belut. Dasar manusia memang tidak ada puasnya. Sudah dapat banyak masih aja kurang. Dia lanjut cari belut lagi. Baru beberapa menit mencari, ada bau harum mengganggu hidung. Harum bunga melati. Bulu kuduk meremang dengan dahsyat. Suparman diam terpaku, tidak berani melihat kanan ataupun kiri. Dia mencoba berjalan lagi. Bau harum itu mengikuti. Kali ini diikuti dengan suara ketawa yang merdu sekali. Tanpa babi bu, langsung saja tidak pakai tengok kanan dan kiri. Karena Suparman langsung saja lari ngacir. Tabrak semua yang ada di depan. Sampai di tengah desa, dia baru berhenti dengan nafas sudah ngos-ngosan. Dia kapok untuk mencari belut lagi. Oke Besti, itu ya pengalaman Suparman, seseorang yang mencari belut di malam hari. Setelah kejadian itu dia pun kapok untuk mencari belut lagi. Mudah-mudahan bisa menghibur Besti-Besti semua ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.